Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, khususnya keluarga besar Persatuan Bali Batam yang saya hormati, alhamdulillah syukur pagi ini saya bisa bersilaturahmi dengan senior Persatuan Bali Batam, yaitu Bapak Haji Abdurrahman. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Pak Mariono. Sehat kan? Sehat. Alhamdulillah. Apa kegiatan sekarang nih, Pak, setelah masa pensiun? Ya, pensiun itu bukan pensiun istirahat ya. Orang pensiun itu jangan asumsinya istirahat. Nah, Makin pensiun kita harus makin sibuk. Nah, itu tergantung kreativitas. Kalau kita punya kreativitas dari awal daripada perjalanan hidup kita sudah terbiasa, ibarat pepatah mengatakan hilang sakit karena biasa, ya kan? Ya, di rumah saya saat ini sebagai bapak, sebagai ibu, iya. kemudian ya sebagai pembina anak-anak cucu dari 8, dari 4 anak 4 itu udah married semua kan? Anak 4 married semua ya? Yang pertama 3, yang 2, yang ketiga 2, yang keempat 1, 8 sudah. Jadi Bapak pensiunnya hanya pensiun dari pegawai? Pensiun dari pegawai, tapi sebagai manusia pengabdi itu tidak pensiun, ya kan? Kita hari ini pengabdian. Saya bagaimana mengaplikasikan kehidupan dari firman Tuhan, khairun nas anfa'uhum linnas, ya kan? Bagaimana kita menjadi manusia yang terbaik lah, ya, yang bermanfaat pada manusia-manusia lain. Itulah ya. kita. Saya pertama ke Batam tahun 2002. Ya, itu saya kenalkan ya, Pak. Saya jadi pelaksana harian PMB. Saya tengok dalam catatan itu, Ya. Bapak ini ternyata wakil ketua PMB pertama. Ya, pertama dulu itu. Dipimpin oleh Bapak Haji Didi Suryadi. Tapi saya karena tidak banyak bisa memberikan kontribusi di kantor, saya memberikan kontribusi barangkali bidang dukungan finansial, pendidikan, kemudian ya rapat-rapat, pemikiran-pemikiran itu saya berikan. Ya, karena volume pekerjaan itu yang sulit diatur, apalagi pada tahun 2000 itu kita baru membuka lembaga Dewan Perwakilan Daerah. Sebelumnya Batam kan masih daerah administratif ya, belum menjadi otonomi daerah. Jadi untuk kawan-kawan ketahui ya, Pak Abdurrahman ini wakil ketua pertama PMB itu berdiri. Oke Pak, biar kawan-kawan lebih kenal. Ya. Bapak kalau nggak salah asli Riau, Pak? Saya lahirnya di Bengkalis, tahun 74, pindah ke Pekanbaru sambil kuliah kan. Lahir di Bengkalis tahun berapa tuh Pak? Lahirnya tahun 55 di Bengkalis. 74 ke Pekanbaru. Itu tahun 80 orang tua saya itu saya pindahkan ke Pekanbaru. Bikin kebun di sana kan. Memang Pekanbaru ada kebun waktu itu? Dulu tak ada, tapi karena peluang untuk membuka kebun masih mudah, area hutan masih banyak, dekat dengan pinggir kota kan, ya kita buka lah. Jadi masih alhamdulillah masih ada sawit yang bisa dibagi-bagikan adik-adik kan. Bapak betul alumni sekolah agama itu gimana pendidikan? Saya dulu dari YIN Pekanbaru. YIN Pekanbaru. Sama Pak Rojali Jaya itu tingkat, dia jurusan syariah, saya jurusan usuluddin. Tapi seumuran nggak dengan Pak Rojali? Nah, dia senior setahun lah. Lebih senior. Senior setahun. Pak Fauzi juga senior setahun, ya kan. Pak Fauzi mabuk. Waktu dia sebagai senat, saya komisariat fakultas kan, dia senatnya. Berarti jadi Gapar Usman mantan kanwilnya itu sama Pak itu. Gapar Usman yang kanwil Riau. Iya, kanwil Riau. Jadi alumni YIN. Ke Batam tahun berapa? Waktu saya tahun 80 saya tes ya jadi pegawai. Jadi waktu itu memang gampang jadi pegawai. Tes 3 lembaga bisa kita ikut sekali apa ya, sekali waktu. Jadi saya ikut tes di YIN, ikut tes di jadi pegawai sekretariat YIN, kemudian tes di Kemenak dan tes di Departemen Penerangan.
ketiga-tiganya lulus. Jadi saya konsultasi dengan dekan kan. Dekan waktu itu Anas Jas waktu itu. Jas. Jadi kalau begini Pak Rahman, pilih di umum sajalah supaya agama kita ini meluas lah. Saya setuju. Ya, setuju saya kan? Iya, iya. Saya setuju. Maka saya pilih lah di penerangan. Langsung penempatannya di Batam tuh. Saya penerangan itu dulu di Kanwil karena saya mengambil doktoral ya untuk menyelesaikan S1. Tapi waktu itu Menteri Penerangannya Pak Ali Martopo, persiapan pemilu 82, itu semua pegawai-pegawai harus turun ke daerah. Nah, jadi saya waktu itu menjadi juru kampanye lah. Jadi apa? Golkar. Ya zaman itu memang Golkar, semuanya kan Golkar ya, pegang jadi Tukanam. Dari Riau itu ke Dumai, ke Siak, ke Mengkalis, kemana-mana lah kita kirimkan orang. Nah, yaitu saya harus dipindahkan ke Indragiri Hilir. Oh, belum langsung ke Batam waktu itu? Belum, Indragiri Hilir saya 8 tahun. Oh, Inhil dulu? Jadi tugaskan Inhil, ya mempersiapkan pemenangan pemilu lah ya kan? Iya, 82 82 itu. Jadi 82 langsung saya diberi job Pak. Nah, masih eselon 5, 2 tahun naik eselon 3 kan. Dulu ada istilah eselon 5 ya? Eselon 5 masih ada waktu itu. Jadi eselon 5 dulu pertama masuk eselon 3. Nah, eselon 3 tahun 91 saya pindah ke Batam. Tahun 1 saya ke Batam. Berarti ke Batam tahun 8? Tahun 91. 91. Di Departemen Penerangan. Dulu di mana tuh Pak kantornya? Kantor belakang kantor Gubernur Riau. Nah, kalau yang di Batam dulu di mana? Pertama itu berkantor di kantor wali kota di Sekupang. Dulu kantornya otorita itu. Yang di ujung tuh kan? Ujung. Di situlah dapat ruang kecil, ruang kemenak, ruang depen dan sebagainya dikasih oleh Pak Wali kan. Dan itu kita pindah sewa di Tiban 3 itu. Sebuah rumah kita bikin kantor. Nah, situlah. Setelah itu baru kita bangun jalan apa itu belakang bawah Masjid Baitur Rahman itu kan. Pak, saya dapat informasi dulu betul apa tidak Pak? Karena mungkin banyak alumni IAIN masuk DPN atau ada juga yang bukan, kan setahu saya yang DPN Pak ya. Ada Pak. Banyak DPN, Ajes, Samsuar, Samsuar Konang. Kemudian Pak Basuki. Basuki tidak IAIN. Bukan, dia tapi DPN juga? Ya DPN. Bustami Al-Kampari itu? Al-Kampari DPN. Itu IAIN juga itu. Ini mantan-mantan pejuang di DPN? Banyak itu. Ada sekitar 8 orang itu dari IAIN itu. Tapi yang masuk eselon 2, betul nggak cuma Bapak? Oh iya, saya sendiri. Yang dari pejuang-pejuang DPN zaman dulu? DPN itu yang bisa jadi camat itu ada 2 lah saya tengok. Siapa yang camat? Pertama kalau Pak Samudin bukan Tahir ya, Muhammad Tahir itu dari itu camat di Bengkong, di Bengkong tak salah ya. Kemudian Pak Anji Tresno itu camat di Kundur dia. Anji Tresno? Anji Tresno. Saya pernah dengar itu. Di Anji Tresno, camat dia Kundur. Kalau Pak Samudin kan IAIN juga, tapi bukan DPN. Samudin pegawai Pemko itu, memang dari awal masuk pegawai Pemko. Artinya bukan dia dari DPN. Bukan. Bisa diceritakan Pak kondisi dakwah zaman dulu dengan sekarang, di mana bedanya kira-kira? Dakwah zaman dulu itu kita betul-betul karena Pemio saat itu bila Anda tiba Anda menderita. Batam ya. Iya. Bila Anda datang, Amoy menunggu. Macam-macam Pemionya itu ya. Jadi berarti istilah itu dari dulu, Pak? Dari dulu awal itu memang kenyataan itu, kenyataan ya. Satu laki-laki bisa bawa perempuan ya, perempuan dari Chinese dan sebagainya itu 4-5 orang damping jalan ya pasar Goya itu kan. Nah seorang Amoy dari Singapura itu. Iya. Nah, jadi itu Pemio dibuat itu sesuai dengan fakta juga. Jadi kita berjuang bagaimana merubah image ini, image inilah melalui gerakan dakwah. Nah, sehingga ingin menjadi kota madani itu pada awal mulai terjadinya reformasi lah. Iya. Tapi sebelumnya itu kita berjuang berdakwah itu memang Depen bekerja sama dengan Depa karena pegawai IAIN paling banyak sana, Cepak juga gitu kan. Itu sering kita koordinasi Depen Depa bagaimana dakwah ini bisa jalan.
Jadi waktu itu kita masih melakukan di bawah lembaga MDI. MDI. Nah, Majelis MDI Dakwah itu Islamiyah. under bawah Golkar sebetulnya. Iya, iya. Majelis Dakwah Islamiyah, ya, itu di bawah Golkar. Kalau di Pekanbaru itu dikondisikan oleh Departemen Agama. Oh. Jadi pengaturan jadwal ceramah Ramadan, Jumat dan sebagainya itu MDI. Di Kanwil Pekanbaru itu. Iya, iya. Nah, kalau kita memang dari organisasi itulah. Iya, iya. Nah, jadi ketua pertama MDI itu Pak Abdullah Bisono. Pak Hablullah. Abdullah Bisono. Yang kemudian pernah jadi ketua umum PMB juga. Ya, Ya. kemudian bisa jadi ketua umum PMB. Oke Pak, kalau kondisi dakwah zaman dulu, kalau sekarang ini kan mungkin saking baiknya umat ini, habis ceramah biasanya dikasih uang saku, kecuali di pulau lah. Kalau saya ingat Bapak, kalau zaman dulu gimana Pak? Dikasih juga? Oh, zaman dulu itu Kalau khutbah-khutbah itu gimana? kita ada dikasih, ada tidak. Karena kondisi ekonomi juga sangat berat waktu itu. Waktu itu ya? Iya kan? Kita mau cari kedai-kedai makan itu sulit. Kemudian mobil-mobil itu terbatas. Taksi ada yang warna kuning itu aja. Kuning itu pun tidak bagus lah. Berbeda sekali dengan hari ini ya. Mobil dan berkilat. Oh, berarti zaman dulu yang di kota ada yang ngasih, ada yang tidak. Ada yang kasih yang tidak. Sekarang ini kalau di kota saya belum pernah mendapat kalau tidak, kecuali di pulau kita malah. Ya. Terus kalau keamanan gimana Pak? Dulu, zaman dulu. Keamanan itu luar biasa bagus. Bagus, ya? Kita berdakwah itu pakai motor saja dan rasanya dari Sekupang ke Muka Kuning itu kan jauh kan? Oh, Itu rasanya 30 menit sampai itu. waktu itu. Hah, Jalan sudah diaspal ya? jalan sudah apa? Memang jalan tak Tapi banyak satu ya. arah Jalan tak banyak, satu arah aja. Tapi kendaraan sepi. Oh. Lampu jalan memang tidak ada, lampu motor aja itu yang kita Artinya ada. kan jalan sepi, berbeda dengan Sepi, sekarang ya? beda sekali. Nah, itulah kondisi kita hadapkan. Kemudian tenaga mubalih itu paling ada 30 orang, 40 orang itu. Zaman itu. Itulah dari otorita Pak Abdullah, Pak Adamri kan. Ada berapa orang lah. Kemudian dari masyarakat Pak Didi, kemudian dari Kemenak ya kan, banyak dari Kemenak, kemudian dari Pengadilan Agama ya. Iya. Kemudian dari Depen, itu semuanya alumni IAIN. Sebentar lagi kita akan mengadakan musyawarah besar. Rencananya sih bulan 9 atau bulan 8. Oh. Karena PMB ini kan kepengurusan habis kan Oktober kalau nggak salah. Ya, itu Artinya 5 kan tahun. sebelumnya. 5 tahun atau 3 tahun? 5 tahun. 5 tahun ya. Ada yang mengatakan 5 tahun terlalu lama. Menurut Bapak, kalau 5 tahun itu dalam kondisi seperti ini, apakah tetap cocok atau lama kaderisasi atau dipercepat? Gimana Pak? Itu kan terserah. Sebetulnya kita dalam organisasi kan diatur oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Jadi sistem pergantian kepengurusan itu tetap orang mengacu kepada itu. Kecuali ada emergensi lah ya, terhadap personalnya. Kalau masih keadaan tidak ada kegoncangan, stabilitas masih terjaga, kemudian popularitas kelembagaan kita masih dikenal oleh masyarakat ya. Saya kira pengkaderisasi itu sesuai dengan anggaran dasar itu 2 periode lah. 2 periode. Jadi supaya pengkaderan itu bisa. Jadi satu fase pertama dia melakukan operasional, fase kedua dia bisa melihat kader-kader yang betul-betul nampak kelihatan, yang bisa dijadikan pemimpin ke depan untuk PMB. Karena kita bukan pemimpin politik ya, tapi betul-betul pemimpinan teknis, memberikan nilai-nilai syar'i ya, baik kepada pemimpin di bidang eksekutif, legislatif maupun yang bergerak di bidang yudikatif melalui aktivitas-aktivitas kerohanian yang kita bina, apa itu di kantor, apa itu di masjid, apa itu kelembagaan dan sebagainya, sehingga mereka yang tadi tak begitu banyak tahu tentang nilai-nilai tingginya Islam ini bisa mereka terapkan dalam kehidupan pekerjaan-pekerjaan mereka sehari-hari, apa itu di eksekutif maupun di tengah-tengah masyarakat yang bergerak di bidang bisnis, usaha, perdagangan dan sebagainya. Tinggal timbullah kehidupan suasana hidup yang syar'i tadi. Jadi menurut Bapak 5 tahun itu selama sesuai dengan ADRT tidak ada masalah?
5 tahun tetap kita harus melakukan mubes ya. Bas. Nah, kita mengikuti perkembangan daripada aktivitas peserta mubes itu sendiri. Ya, tak bisa Ya. dipaksakan juga. Ya, tak bisa kita paksakan, tapi kita menginginkanlah keberlangsungan ini masing-masing personal 2 periode lah. Macam Pak Didi mungkin 3 periode atau 2 periode ya. Kemudian Pak Abdullah 2 periode ya kan. Pak Zulkarnain Umar 2 periode. Saya aja 1 periode. Pak Marino 1 periode ya. Sebetulnya kemarin saya ini ingin 2 periode. Nah, tapi semuanya itu kan Tuhan juga takdir. Kita boleh berencana, kita boleh berusaha, tapi Tuhan belum memberikan takdir. Tetap saja kita berusaha lah. Salah satu hal yang penting dalam organisasi itu kan sekretariat. Kalau kita berumah tangga itu kan boleh kita jadi pejabat ke sana kemari, tapi kan harus punya rumah sendiri. Ya. PMB ini kan punya sekretariat. Ya. Tempatnya di Sekupang. Terus kabarnya nama sekretariat belum bernama Persatuan Pembalik Batam. Masih Person. Sebetulnya menurut Bapak gimana tuh, Pak? sekretariat ini dari awal kita mendirikan Persatuan Pembalik Batam itu, sekretariat sudah kita bentuk. Itu kita bisa menyewa gedung-gedung milik masyarakat, milik swasta. Kemudian kita berimprovisasi dengan pihak-pihak terkait, apa itu pemerintah daerah, apa itu lembaga swasta yang bisa memberikan kontribusi dan dia merasa penting keberadaan organisasi ini. Dulu kita siap pindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi kita bisa melakukan rapat organisasi. Kita siapkan tenaga eksekutif untuk menjaga itu kantor, menghidupkan kantor, menghidupkan organisasi, jalan rapat, terus apa persoalan-persoalan itu bisa kita bicarakan. Memang harus ada markasnya kantor itu. Harus ada markas. Jadi dulu kita mungkin dulu bekas dari kursi meja dari kantor DPD Sekupang pindah ke kantor baru kan banyak itu tidak pakai, kita sumbangkan untuk kantor PMB. Kita ingat itu. Pindah-pindah. Sekarang ada kantor sekretariat di Sekupang. Memang ada usulan kalau bisa di tengah dengan data center. Menurut Bapak kalau sekretariat di Sekupang itu sudah tepat atau perlu dipindah? Saya melihat kalau kantor itu laku di Lego, dijual, apalagi di daerah itu pusat bisnis paling baik saat ini ya. Itu mungkin antara 2M bisa terjual itu. Bisa. Jadi kalau isu kita terjual, kita pilih tempat yang lebih yang pasti lahan parkir agak luas. Ya, lebih kondusif lah ya untuk kita bekerja, aman, tidak hiruk pikuk, jalannya tak begitu padat, tapi berkantor kita bisa. Kemudian sisa-sisa uang bisa kita jadikan usaha bisnis yang bisa berkembang ke depan, sehingga organisasi kita bisa mandiri. Kita ini saya kira sejak dari reformasi sampai hari ini sudah hampir 1/4 abad ya, tapi harus mandiri. Kalau tak mandiri nanti begitu-begitu MD, habis orang berganti orang akhirnya hilang. Memang yang jadi problem Pak menurut pengurus PMB kota dan kecamatan, orang malas rapat di situ, Bapak tahu lah. Memang tempat parkir tidak ada. Di depan sudah ada orang jualan, kiri kanan sudah tidak boleh parkir di sini. Jadi hanya boleh satu saja orang parkir depan kantor kita. Itu pun karena kantor kita jarang buka. Nak rapat pun tempat kita pun ditempati orang. Jadi nyaris tidak ada tempat parkir. Di tempat lain pun sudah nggak ada. Memang ada usulan dijual saja. Nanti cari tempat yang strategis, tidak harus ruko lantai 3. Tapi yang paling penting itu lahan parkir. Ternyata Pak, Ketua PMB kecamatan udah kaya-kaya sekarang, Pak. Rata-rata punya mobil. Ya, kecamatan itu sudah bisa mengelola organisasi sendiri ya. Kemudian dan mereka sudah bisa memberikan santunan kepada anggota-anggota yang sakit, yang meninggal dan sebagainya. Itu sudah bagus kan ini. Jadi potensi-potensi ini dikembangkan terus. Kalau kita bertahan dengan aset kita yang ada begitu, itu tidak berkembang, akan vakum dia. Organisasi tak bisa jalan karena hiruk pikuk suasana bisnis di situ, ya kan? Kedua,
nilai-nilai yang begitu harga yang tinggi tadi tak bisa kita manfaatkan. Tapi kalau ini bisa kita lakukan, kita mesti sepakat lah, ya, mau pakat. Yang dulu memang ada kontribusi Pak Jul untuk mendirikan koperasi mubalirin. Saya ingat itu, waktu itu mungkin saya beri sumbangan lumayan lah untuk modal awal ya, dalam kondisi ekonomi saat itu lah ya. Nah, sampai saya ini uang itu tak saya ambil itu, saya biarkan jadi modal. Tapi koperasi itu tidak bisa bertahan lama karena tidak dikelola dengan Artinya profesional. menurut Bapak, kalau bisa pengurus BMB kecamatan tuh kreatif memiliki sekretariat sendiri. Ya, ya dia punya kerja sendiri karena sudah banyak ya. Kalau kita dulu di kota jumlah PMB kotanya hanya 40 orang, sekarang satu kecamatan itu ada Ada yang sampai 100. 80, ada 100 orang. Oh, artinya kalau dulu saja 40 orang bisa, Nah, sekarang ini kan sudah luas. luas. 100 orang kenapa tidak bisa? Bisa. Jadi oleh karena Oh, itu iya. setiap kecamatan sudah punya kantor-kantor sendiri, tapi kita punya markas ya, markas yang begitu istilahnya menjadi idaman oleh seluruh anggota. Pertemuan ini kantor PMB yang sudah lama mengabdi. Jelang Mubes. Menurut Bapak nih, Mubes ke depan nih, apakah Ketua Umum PMB itu harus mendapat restu penguasa atau tidak, Pak, sebenarnya? Sebenarnya kalau kita ingin melahirkan kemandirian pada sebuah organisasi, ya pemerintah daerah itu hanya sebagai pembina pelindung saja, tapi bukan penggiring, ya. Bukan begini. Kalau sudah jadi penggiring itu tidak sehat. Jadi organisasi itu jadi akarnya menjadi pengemis nantinya, ya tak bagus. Kalau kita ingin membina umat yang baik, ya kita memang harus berlatih lah untuk sabar agar mereka bisa hidup mandiri. Kita mendorong saja, pemerintah itu memberi dorong, memberi motivasi sehingga organisasi itu bisa berjalan sesuai dengan keahlian dan profesional mereka masing-masing. Nah, itu sehingga dia bisa membina anggota. Nah, tapi pemerintah itu minta bantuan ya kepada organisasi-organisasi itu bahwa sukses dan lancarnya pembangunan itu kan, kalau dulu kan ada bab terakhir dari GBHN itu mengatakan suksesnya pembangunan nasional ditentukan pada tingkat partisipasi dari seluruh rakyat. Nah, ini tak dimanapun kita berada, bahwa partisipasi masyarakat itu masih kita dambakan. Apalagi saat ini dalam keadaan teknologi yang begitu canggih, tanpa ada partisipasi masyarakat itu pembangunan tidak fokus nanti dia. Tapi kalau dia diberikan kemandirian dari masing-masing organisasi, memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah, ya pemerintah daerah bisa mendapatkan hasil manfaat yang lebih besar. Tapi kalau itu digiring nanti tujuannya itu tidak sehat. Artinya menurut Bapak, cawe-cawe dari pemerintah kurang baik. Itu etika tidak baik. Itu dari pusat sampai bawah ini saat ini itu tidak baik, tidak sehat, baik. tidak sehat sekali. Jadi lepas saja dengan Nah, kecamatan. sekarang dilepaskan, kan ada aturan yang sudah ada dalam organisasi itu. Ya, itulah menjadi panduan. Apanya? ART, ART itu jadi pegangan lah dalam melakukan suatu aktivitas mereka. Kalau pemerintah pun ada keinginan disampaikanlah saja kepada pengurus. Nanti sebuah pengurus terpilih, tetap saja pengurus akan mengadu audiensi dengan kepala daerah. Kepala daerah memberikan kontribusi. Pertama ucapan selamat, kedua saya minta mohon dukungan, ya kan? Nah, kemudian bagaimana pembangunan kita, minta bantuan apalah, masukan-masukan dan seterusnya. Itu yang baik sebenarnya begitu. Ya, selama ini cawe-cawe dari pusat sampai ke bawah. Nyatanya kan tidak memberikan hasil manfaat yang besar. 10 tahun kita saksikan tidak memberi hasil manfaat besar. Nampaknya Mubes sekarang ini ada 3 grup. Nah, sama-sama punya kekuatan yang power menurut saya 3. Tapi tak perlu kita sebut ya. Menurut Pak Haji ini, ada sebagian ketua kecamatan tuh dengan ini kawan, ini kawan, ini kawan. Tapi ketua kecamatan tuh kayaknya hanya ingin mengajukan nama, tapi pemenangnya siapa ketua umum terpilih
diserahkan kepada mekanisme Mubes, yaitu melalui voting. Karena selama ini sebenarnya ADRT itu membuka ruang pertama kalau bisa aklamasi. Menurut Bapak nih, kalau dalam kondisi seperti ini supaya keterlibatan kelurahan. Jadi 2 kali kita punya sejarah. Pak Didi periode kedua, Pak Habibullah periode pertama. Itu betul-betul semuanya. Menurut Bapak gimana tuh, Pak? Kalau kita bicara organisasi kita, organisasi keagamaan, apalagi Mubalik itu identik dengan ulama. Iya, ya. Ulama itu warisatul anbiya, ya. Dia harus memperlihatkan bagaimana ajaran Islam itu diaplikasikan dengan baik. Kalau kita diajarkan oleh agama, wasyawirhum fil amri, kita dimintakan bermusyawarah dulu. Jadi azas musyawarah ini kita mainkan lah, ya, mulai tingkat kota, tingkat kecamatan. Saya kira tingkat kelurahan tidak perlu, karena organisasi di tingkat kelurahan itu tidak ada sampai hari ini. Kita baru tingkat kecamatan saja. Jadi tak perlu. Kalau dulu kita mau melibatkan kelurahan, karena wilayah kita ini memang kecil waktu itu, dan jumlah penduduknya tak banyak, apalagi jumlah PMB-nya sangat amat terbatas. Itu perlu dukungan dari pihak masyarakat melalui kelurahan. Tapi untuk sekarang ini PMB kita kecamatan sudah banyak, kota juga sudah bagus, ya kan? Nah, tinggal di manage saja, dipolis dengan baik, sehingga memberi kontribusi yang besar bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini banyak masalah, ya kan? Kalau tidak diberikan bantuan dukungan dari PMB sebagai ulama, ya, itu masalah narkoba. Kemarin saja itu tertangkap, ya, sebuah kapal yang membawa narkoba itu 2 ton. Itu dalam sejarah terbesar itu. Kalau itu lepas, ya, tanpa dapat itu diidentifikasi oleh pihak aparat keamanan, habis masyarakat kita, generasi muda kita. Pertama yang paling parah itu Batam, ya kan? Jadi penyakit-penyakit ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah sendiri, ya. Itu harus melakukan secara menyeluruh dari masyarakat sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing. Nah, Mubalik punya peran menyatakan itu tak bagus, itu tidak baik, itu tidak halal, itu haram. Itu disampaikan supaya masyarakat tahu bahwa itu dosa yang diperbuatkannya. Nah, oleh karenanya musyawarah lah kita bersama-sama. Artinya menurut Pak Haji, kalau bisa hindari voting. Voting itu kan sistem barat, ya, bukan sistem kita. Karena DRT kita membuka ruang. Di DPRD pun voting itu jarang terjadi. Itu kalau udah berat betul kita bawa, baru kita voting. Tapi kalau musyawarah itu, ya, itu adanya Banmus itu, Badan Musyawarah di DPRD itu. Ini musyawarah dulu. Pimpinan musyawarah, praksi-praksi bermusyawarah. Kenapa kita? Itu jabatan politis. Kita ini jabatan teknis yang mengangkat bagaimana kehidupan syariah ini bisa tegak dan berjalan. Tapi kita sendiri condong suka kepada voting. Itu yang salah kita. Jadi saya memang banyak mengedepankan musyawarah mufakat itu. Jadi tidak nampak kita itu ke depan, apalagi kisruh. Begini masalahnya, ruang itu kan dibuka tuh, yang mengusulkan itu kan 12 kecamatan, kota 1. Jadi kalau tiket nanti akan muncul 13 pengusul. Artinya kemungkinan bisa muncul 13 nama. Karena sama-sama boleh. Dalam ketentuan di situ, ini nanti siapapun yang muncul akan diajukan dulu kepada para senior, termasuk Pak Haji. Harapan saya ada upaya kumpul dulu para senior ini, siapa nama-nama yang muncul itu dipanggil, tapi jangan sampai terbuka karena menjaga perasaan yang lain. Tapi itu teknis lah, gitu kan. Kalau kira-kira bakal kalah atau bakal tak nyaman, kamu udah usah dulu lah, yang ini dulu, seperti itu. Ada usulan bahwa dalam pemilihan sekarang ini sistem paket, ketua, sekretaris munculkan sama-sama. Kalau pendapat Pak Haji gimana kalau muncul paket? Bagus apa tidak ke depannya? Saya kira kita tak usah pakai paket lah.
Karena itu nanti ketua itu yang menentukan siapa yang bisa dibawa bekerja sama. Sekretarisnya, bendaharanya siapa, ya kan? Karena paket belum tentu juga. Karena paket itu pimpinan kepala daerah, biasanya paket-paket dia. Tapi kalau untuk organisasi ya ketua itu yang paling penting. Dapat ketua, figur ketua, ada itu. Jadi kita nih tetap pandulah kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang telah kita buat bersama, yang telah kita sepakati itu. Nah, kemudian menyangkut pengurus ini kita tanyalah pertama siap tidak. Banyak pengurus mau tapi tak mampu. Banyak mau tetapi tidak mampu. Itu banyak itu. Jadi mau. Organisasi itu kan kumpulan orang. Ya, kumpulan orang. Yaitu bagaimana kita menseragamkan ide-ide, pendapat-pendapat. Kemudian orang-orang yang berkumpul ini kan ada satu tujuan yang akan kita arahkan. Nah, tujuannya apa? Jadi kita kumpul karena kita mengarahkan tujuan itu. Bagaimana menggolkannya itu? Nah, itu seorang pemimpin harus bisa merencanakan sampai ke situ ya. Nah, jadi kalau sudah nampak gambaran itu, dia memiliki kemampuan lah. Kalau dia sendiri tak punya ide, organisasi ini memang harus kaya ide. Apa saran-saran Pak Haji kepada ketua PMB kecamatan, kepada pemilik suara lah, agar musyawarah ini berlangsung dengan kondusif, tidak gaduh, dan terpilihnya ketua yang baik? Silakan Pak Haji. Pertama, lakukan musyawarah dengan baik. Sesuai dengan tujuan inti dari musyawarah itu, apa yang ingin dicapai, ya kan? Kedua, untuk peserta musyawarah itu ambil inti-inti pokok sajalah, jangan terlalu banyak, ya. Orang yang tidak mampu memberikan kontribusi, tidak menyampaikan, hanya sekitar mendiam untuk menyampaikan angka-angka itu mengarah kepada sistem voting, ya. Sekarang kita tidak menggunakan sistem voting, perwakilan sajalah. Nah, dari perwakilan itu dibawa musyawarah, ya. Nah, kirimlah orang-orang yang memiliki kapabilitas, nah, yang memiliki kemampuan, yang punya wawasan. Ya. Artinya peserta yang dikirim pun harus memiliki kemampuan harus sampai berbicara. Bicara. Kalau tidak macam mana musyawarah itu nanti? Iya, betul. Ribut musyawarah nanti. Iya. Artinya yang selain pintar baik. Iya, baik dia. Jadi terutama kan? kita lihat akhlak juga lah, ya. Kejujuran. Iya. Ini kawan-kawan, saran beliau ini pertama kepada ketua kecamatan ya, pastikan musyawarah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan inti musyawarah. Utuslah yang pintar. Ngapain musyawarah kalau yang diutus yang kurang pintar? Tapi yang paling penting kata beliau, yang memiliki akhlakul karimah. Karena banyak juga orang pintar yang tak memiliki akhlakul karimah kan. Ya, pintar ngomong lempar meja. Lempar saja itu. Karena pernah terjadi juga di kita. Jadi apa yang disampaikan Pak Haji ini kawan-kawan itu tak mencerminkan seorang mubalik itu. Karena beliau ini pengalaman dari awal mengikuti mus. Jadi apa yang disampaikan itu fakta yang pernah terjadi selama ini. Ya. Itulah Pak Haji ya. Oke. Mudah-mudahan Pak Haji. Mudah-mudahan saya kira begitu ya. Mudah-mudahan Pak Mariono juga sehat. Kita bagaimana memikirkan organisasi ini ke depan ya bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat sehingga masyarakat kita merasa butuh pada PMB ini dan memang butuh. Tak ada Jumat, tak ada PMB susah itu. Tak ada malam Ramadan, tak ada PMB juga susah. Ini penting sekali. Oleh karena itu kita merasa diperlukan oleh masyarakat, tapi jangan sombong pula. Kita melupai diri kita kan. Tapi misi kita itu adalah pengabdian. Pengabdian itu adalah bagaimana mewujudkan syar'i dalam kehidupan masyarakat kita. Saya kira begitu Pak Mariono ya. Oke, baiklah Pak Haji. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih.